Film ini merupakan remake dari film luar negeri, judulnya Possession juga. Namun untuk versi Indonesia ini dibikin dengan judul Possession Kerasukan. Film ini memiliki rating 21 tahun ke atas, jadi tolonglah menonton dengan bijaksana. Jika kalian adalah orang tua muda, jangan bawa anak kalian menonton film ini ya, karena hormatilah rating yang diberikan oleh lembaga sensor kita, karena itu membantu kita untuk mendapatkan tayangan yang sebagaimana seharusnya. Lo bayangin jika film yang harusnya rating 21 tahun ke atas terus harus dipotong sana sini hanya supaya kalian orang tua bisa membawa anak kalian untuk menonton film ini, yang mana sebenarnya materi cerita dari filmnya nggak cocok untuk anak-anak, walaupun udah dipotong adegan porno, adegan baku hantam, adegan berdarah-darahnya udah dipotong, tapi dari segi cerita secara keseluruhan film ini sebenarnya nggak pantas untuk ditonton oleh anak-anak. Jadi jika kalian tahu bahwa film ini memiliki rating 21 tahun ke atas, ya hormatilah rating tersebut dengan menontonnya bersama orang-orang yang sudah berusia tersebut. Oke, kemarin gue menonton film berjudul Possession Kerasukan, dan berikut adalah review gue soal film ini. Setelah yang satu ini. Film ini diawali Ratna yang ingin menggugat cerai Farid. Alasannya belum diketahui, dan alasan itu pula yang membuat Farid bertanya-tanya apa yang membuat Ratna mengajukan perceraian. Dan sepanjang film kita akan mengikuti bagaimana usaha sang suami Farid untuk mengetahui motivasi atau apa yang melatar belakangnya sang istri untuk menggugat cerai sang suami. Dan pada akhirnya hal ini membawa sebuah kejutan yang luar biasa bagi Farid, bahwa sebenarnya apa yang terjadi dengan Ratna itu di luar dari apa yang dibayangkan oleh sang suami. Premis ceritanya seperti itu. Jujur ketika gue nonton film ini, pas awal-awal film gue bisa dibilang suka gitu, tertarik dengan film ini. Karena kenapa? Karena film ini dari awal langsung to the point gitu loh, nggak neko-neko tanpa tendang aling-aling, langsung dengan adegan sang istri ingin bercerai dengan sang suami gitu, dan diberikan bagaimana berbagai situasi yang membuat kita sebagai penonton merasa yakin bahwa ya sang istri memang sudah tidak memiliki perasaan lagi dengan sang suami gitu. Lalu apakah dengan awal yang to the point ini juga berlanjut sampai sepanjang film, di mana kita nggak banyak buang-buang waktu? Enggak, ternyata tidak. Di tengah-tengah film ceritanya malah bagi gua itu merasa kedodoran gitu loh, karena cerita banyak berfokus pada usaha sang suami untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan sang istri, namun tidak memberikan perkembangan yang signifikan gitu bagi penonton. Pas mendekati tengah-tengah film, gue mulai merasa bahwa bahkan gue sempat berpikir bahwa ini udah mau 1 jam kali ya gitu, atau udah mau 1,5 jam kali ya. Pas gue liat jam tuh enggak, ternyata film ini baru setengah jam. Gue membandingkan film ini dengan film aslinya, dan bisa gue bilang apa yang ingin disajikan di film ini lebih padat dibandingkan dengan apa yang disajikan di film aslinya gitu. Bahkan dari karakter sang istri di film ini, bahkan kalau bisa dibilang ya kayak terlihat lebih jelas perubahan sikapnya. Apa yang terjadi dengan dirinya terlihat lebih jelas. Sementara kalau di filmnya yang asli itu karena durasinya lebih panjang, jadi perubahan atau misteri yang terdapat pada sang istri itu lebih smooth lagi disampaikan, digambarkan gitu. Namun apakah itu menjadi hal yang baik untuk film ini? Enggak juga. Seperti yang gue bilang tadi, film ini di tengah-tengah itu cuma fokus pada usaha sang suami untuk mencari tahu peristiwa ini, mencari tahu apa yang terjadi dengan istrinya. Cuma kayak seolah-olah nggak banyak hal yang bisa kita dapatkan. Cerita baru mulai berkembang lagi, bahkan berkembangnya dalam kategori yang signifikan sekali itu pas mendekati akhir film gitu loh. Kayak semuanya tuh ditaruh semuanya gitu loh. Ya bagus sih, cuma tetap aja gue masih ngerasa bahwa banyak adegan-adegan dari film ini yang nggak rapih dibuat gitu loh. Babak-babak film tuh tidak disusun dengan rapih. Dan yang menariknya adalah ketika di akhir film itu tiba-tiba muncul soal pembahasan soal isu patriarki gitu. Soal wanita dijajah pria, terus ada lagunya juga yang wanita dijajah pria gitu loh. Sementara sepanjang film gua nggak menemukan materi cerita atau materi plot di film ini yang menggambarkan soal hubungan kepatriarkian ini dengan perubahan kepribadian dari sang istri gitu loh. Di film ini gua nggak ngeliat sang istri merasa inferior daripada sang suami gitu loh. Bahkan boleh dibilang ya di film ini istrinya malah cenderung lebih susah diatur gitu loh, daripada diperlihatkan sebagai sosok yang inferior. Jadi pemahaman film ini terhadap isu soal patriarki ya gue pertanyakan, ini latar belakangnya apa, maksudnya apa gitu.
Tentu saja kalau kita berbicara soal film horor pasti nggak jauh-jauh dari soal jump scare gitu. Apakah di film ini ada jump scare-nya? Ya, di film ini ada jump scare-nya gitu. Cuma jump scare ini cenderung murahan gitu loh. Jump scare yang tiba-tiba muncul, nggak ada pengantar, kita sebagai penonton tidak dipersiapkan, tiba-tiba aja muncul gambar horor dengan suara yang mengagetkan, tapi kita sebagai penonton kayak, kok ada itu gitu loh. Kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, muncul jump scare. Gue nggak tahu bagi penonton yang lain ya, tapi bagi gue kayak ngerasa ya peletakan jump scare dari film ini ya sebagian besar, nggak semuanya ya, sebagian besar itu kayak kurang dibangun dengan baik. Bahkan terkesan kayak yang penting ada jump scare lah gitu. Ya mungkin itu salah satu cara sang sutradara ya untuk membuat penonton fokus lagi sama ceritanya gitu. Karena ya gue nonton film ini beberapa kali ngeliat jam gitu, bertanya-tanya kapan film ini berakhir atau sudah sampai mana film ini durasinya. Dari segi acting, beberapa aktor di film ini bisa berakting dengan baik dan beberapa berakting dengan ala kadarnya gitu. Untungnya Clarissa Peruset sebagai Ratna itu termasuk dalam orang yang bisa berakting dengan baik. Bahkan gue memuji totalitas dari sang aktor ketika dia berperan di film ini. Karakter dia sebagai Ratna dan apa yang terjadi pada dirinya gitu, itu bisa diperlihatkan dengan cukup baik oleh sang aktor gitu. Sementara aktor-aktor lainnya ya gue nggak bilang jelek, cuma kayak gue merasa kayak acting mereka ya ala kadarnya aja ya, secukupnya aja gitu. Namun dari semua aktor yang ada di film ini, dari semua tokoh yang ada di film ini, gue yakin pasti mungkin semua orang yang menonton film ini setuju bahwa karakter Wahyu lah yang paling mencolok dan yang paling menarik perhatian sepanjang film gitu. Karakter Wahyu ini diperankan oleh Nugi dan gue cukup amazed, gue cukup kaget bahwa ya seorang Nugi bisa memerankan karakter seperti itu. Dan gestur, tingkah laku, cara dia bermimik, berbicara itu benar-benar membuat kita sebagai penonton benar-benar memperhatikan dia, karena dia begitu berhasil memainkan karakternya. Dan memang dibantu juga sih dengan karakter dari tokohnya itu sendiri ya, emang menarik gitu dari segi tingkah laku dan dari segi kepribadian. Dan untungnya ketika diperankan Nugi berhasil memainkan karakter itu dengan baik gitu. Kita nggak merasa dia seolah-olah membuat dirinya untuk terlihat seperti itu, tapi kita merasa bahwa ya dia memang seperti itu di film tersebut gitu. Ada beberapa aktor yang ketika diberikan sebuah karakter yang unik, kita bisa melihat nih aktor ketika memainkan tokoh ini, kita bisa lihat dia berusaha untuk menjadi sang tokoh atau dia sudah bisa menjadi sang tokoh. Kelihatan dari cara dia bertingkah laku atau ketika dia berakting gitu. Dan biasanya untuk dapat menjadi sebuah tokoh dalam sebuah film ya itu membutuhkan pendalaman, riset dan segala macam ya. Dan gue nggak tahu apa yang Nugi lakukan di film ini, cuma ya bagi gue ya karakter dia ya selain mencolok dan dia juga berhasil memainkannya gitu. Dan dari seluruh semua aktor yang ada di film ini, semua tokoh yang ada di film ini, karakter Wahyu lah yang paling menarik bagi gue. Dari segi teknis, gue harus memuji tim produksi dari film ini. Ada adegan yang bagi gue ya itu kayak tergolong mahal ya, tergolong skala besar, itu adalah adegan ketika Ratna bersama anaknya menjemput sang suami di pelabuhan. Dan itu syutingnya kalau nggak salah di pelabuhan di Surabaya, dan itu kayak pelabuhan khusus TNI deh, bukan pelabuhan umum. Karena memang si Farid ini kan sang suami itu adalah seorang tentara ya. Kenapa gue bisa memuji adegan tersebut? Karena eksekusinya yang tergolong bagus. Penggunaan banyak figur-figur tentara, terus shoot yang dari berbagai angle, ada yang dari atas atau pakai aerial kamera, kayak itu syutingnya pakai drone ya, entah pakai drone atau pakai Jimmy Jeep gitu, gua nggak tahu ya. Terus penggunaan mobil-mobil jadul yang mendukung gitu ya, membuat kita yakin bahwa ya emang mereka sedang berada di lingkungan TNI gitu. Dan itu bagus ya, itu patut dipuji ya, bagaimana tim produksi mengeksekusi adegan tersebut. Dan gak cuma itu, banyak sih adegan-adegan di film ini yang setting-settingnya itu setting tahun lalu, karena film ini kan settingnya tahun lalu ya gitu. Itu berhasil dieksekusi dengan cukup baik gitu. Adegan di bioskop gitu, yang mereka nonton bioskop dan kita bisa melihat bahwa bioskop itu penuh dengan orang gitu, nggak cuman ngambil shot close up gitu, cuman mereka doang yang disorot, nggak, ada beberapa penggambaran yang menggambarkan suasana bioskop itu secara keseluruhan gitu. Bahkan mereka dengan niat membuat film dalam film gitu, yang mana film itu akan ditayangkan di bioskopnya yang
tempat mereka menonton. Ya, dan itu sebuah effort yang baik bagi film tersebut. Gue memberikan pujian untuk tim produksi dari film tersebut. Nggak cuma itu, banyak sih di film ini yang adegan-adegannya itu setting zaman dulu, dan mereka bisa berhasil meyakinkan kita sebagai penonton bahwa itu filmnya bersetting zaman dulu. paling kentara sih dari penggunaan properti seperti mobil, pemilihan lokasi-lokasi yang banyak menggunakan lokasi-lokasi yang bergaya Belanda gitu, bangunannya sih. Tapi apakah teknis film ini nggak ada kurangnya? Ya ada, tentu saja gitu. Dan yang paling jelas dan masuk dalam kategori mengganggu bagi gue adalah penggunaan scoring dalam film ini. Gue nggak tahu ya, di film ini scoringnya tuh kayak berlebihan gitu. Nggak tahu, gue merasa kayak 80% dari film ini tuh ya banyak musiknya gitu, banyak scoringnya yang entah mengapa mengingatkan gue akan sinetron dubbing yang ada di salah satu stasiun TV swasta gitu. Apakah hal itu membuat film ini menjadi murahan atau enggak, itu balik lagi dari masing-masing penonton ya. Cuma bagi gua scoringnya itu masuk dalam level mengganggu, enggak disturbing gitu. Kayak ada beberapa film kayak kalau yang nonton film Sisa Kubur kan ada yang bilang tuh scoringnya itu berhasil memberikan efek tidak nyaman kepada penonton gitu. Nah di film ini bagi gua scoringnya malah memberikan efek mengganggu sih, kayak membuat film ini terkesan murahan. Kalau bagi gue ya, agak-agak mengingatkan gue akan sinetron dubbing di salah satu stasiun TV swasta yang kayak sepanjang film itu ya ada musiknya. Bahkan ada beberapa adegan yang menggunakan scoring musik pop yang bagi gue kayak, hah kok kayak gini sih gitu. Jadi jujur gue sepanjang nonton film ini, gue tuh banyak kan mengernyitkan dahi kayak, hah kok gini, kok pakai lagu ini gitu. Atau dari segi cerita yang bikin gue kayak, kok gini sih gitu. Lah kok ini gitu. Banyak banget di film ini. Bahkan kalau nggak salah adegan kesurupan di film ini yang mana itu adalah salah satu adegan ikonik yang kalau gue lihat dari film awalnya, film pertamanya itu diperankan atau dimainkan oleh si tokoh utama, si tokoh sang istri gitu. Tapi di film ini malah diperankan oleh orang lain dan membuat gue bertanya-tanya juga motivasinya apa gitu loh. Kenapa yang kesurupan jadi itu sih gitu loh. Sementara kan kalau di film aslinya yang kesurupan itu ya si sang istri gitu. Hal aspek teknis lain adalah soal metode komunikasi dalam film ini gitu. Tata bahasa yang ingin disampaikan atau yang ingin digunakan dalam film ini niatnya adalah mungkin dari penilaian gue adalah bahasa yang baku gitu loh. Sehingga banyak sekali penggunaan kosakata yang di zaman sekarang itu tidak jamak digunakan. Walaupun bukan asing ya, tapi tidak jamak digunakan gitu. Kayak penggunaan kata tidak gitu. Namun anehnya gue menemukan beberapa adegan yang masih menggunakan kata enggak di film ini. Masalahnya kenapa? Gue nggak masalah kalau film ini pengen menggunakan teknik komunikasi dalam bahasa baku gitu loh. Dimana banyak sekali dialog-dialog yang biasanya kita gunakan dengan kata enggak gitu. Namun di film ini menggunakan kata tidak, selama itu konsisten dilakukan, ya nggak apa-apa gitu. Jadi kita paham bahwa ya gaya komunikasi di film ini yang menggunakan bahasa baku gitu. Cuma kan masalahnya gue di beberapa adegan lain gue menemukan kata enggak yang tidak mengindikasikan kebakuan dalam sebuah komunikasi. Ini penilaian gue ya. Karena normalnya ketika ketika sepasang suami istri bertengkar, ketika ada sebuah kalimat atau frasa yang mereka lontarkan saat berargumentasi antara satu sama lain, mereka kan lebih sering menggunakan kata enggak gitu. Tapi di film ini menggunakan kata tidak. Aneh, tidak biasa, tapi tidak apa-apa kalau memang niatnya seperti itu. Niatnya adalah kebakuan dalam berkomunikasi. Tapi kalau misalkan gue menemukan kata enggak, lah gue kan jadi bertanya-tanya nih, ini maunya apa nih film ini? Kok jadi gak konsisten gitu. Ya memang sih kata enggaknya ini diucapkan oleh, seingat gue sih diucapkan oleh sang anak ya. Cuma kan bingung aja gitu gue, kayak lo di satu situasi ngomongnya tidak, di satu situasi ngomongnya enggak. Tapi sepanjang film gaya berkomunikasi lo tuh dengan bahasa baku gitu loh. Dan penggunaan kata enggak itu ya terkesan di film ini tidak familiar atau tidak jamak digunakan. Bukan sesuatu hal yang lumrah di setting film ini. Itu aja sih. Terus secara overall gimana? Apakah gue menikmati menonton film ini? Jujur gue gak menikmati nonton film ini. Karena proses penceritaannya yang terlalu padat sehingga gue mendapat kesan terburu-buru, terlalu banyak yang ingin disampaikan, namun tidak berhasil memaku penonton untuk terus menikmati filmnya. Beberapa kali ketika gue nonton film ini gue terus ngeliat jam gitu, nanya ini udah jam berapa sih gitu sih. Apakah film ini seram?
Tidak, karena sepertinya yang dijual dari film ini bukan horor sih. Kayak yang dijual dari film ini adalah sebuah hal yang terjadi pada seseorang. Gimana gue ngomongnya ya? Kayak menu utama dari film ini adalah sebuah keadaan dari seseorang gitu loh. Bukan yang mana keadaan tersebut memang bisa dihororkan untuk menjadi sebuah film horor. Ya lo kayaknya mungkin bakal nggak ngerti gue ngomong apa. Tapi yang mau gue sampaikan ya, ketika lo berharap nonton film ini sebagai film horor yang seram, gue ngerasa lo nggak bakal dapet sih. Gitu sih. Dan ketika lo membandingkan film ini dengan film aslinya, ya lo akan paham bahwa apa yang lo lihat di film aslinya dengan apa yang lo lihat di film ini pasti akan berbeda. Kayak di film aslinya kan, apa yang terjadi sama sang istri ini berhubungan dengan sesuatu yang di luar nalar banget gitu loh. Sementara kalau yang terjadi di film ini cukup jamak terjadi di luar sana, namun tidak dengan hantu yang ini. Gue nge-spoiler kayaknya. Gue kayak nge-spoiler. Tapi ya, kalau lo memahami apa yang gue maksud, bahwa apa yang terjadi dengan Ratna itu banyak terjadi di luar sana gitu. Bahkan sampai ada yang bisa punya anak. Lo paham lah maksud gue apa ya? Itu yang sampai bisa punya anak. So, untuk film Possession Kerasukan ini gue kasih nilai berapa? Karena gue tidak menikmati film ini. Dan ketika gue nonton film ini, gue banyak melihat jam. Dan juga gue banyak mengernyitkan dahi karena ngerasa kok begini kok begitu. Ya gue kasih film ini nilai 5/10. Itu aja review gue untuk film Possession Kerasukan. Kalau lo udah nonton, lo bisa kasih pendapat lo juga soal film ini di kolom komentar. Apakah lo juga merasakan hal yang sama ketika menonton film ini dengan gue, yang merasa film ini tidak bisa dinikmati, atau lo ternyata suka banget sama film ini gitu. Atau lo adalah tipe penonton yang membandingkan film ini dengan film aslinya, apalagi membandingkan adegan kesurupannya ya. Jujur kalau gue membandingkan dengan adegan kesurupan, gue lebih suka adegan kesurupan versi film aslinya. Lebih disturbing. Kalau di film ini adegan kesurupannya agak-agak cukup pasaran sih gitu. Ada adegan kayangnya, dan itu kayak udah sering banget gue lihat di film-film horor yang ada adegan kesurupannya. Orang kayang itu kayak udah sering banget. Oke, sampai jumpa di review gue selanjutnya. Dadah.